ketergantungan terhadap kantor lingkungan hidup gitu kan, Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal kalau udah jadi produk seperti ini harus sinergi. Misalkan Menteri Perindustrian. Nah ini, misalkan Menteri Perindustrian jadi industri tikar, itu bisa kan dari bekas kresek. Kalau benar pemerintah ingin mengurangi bekas kantong kresek misalkan ya, bekas styrofoam. Ini benar enggak ini kebenarannya, ini keseriusannya yang saya lihat ya, tidak serius, tidak sinergi. Jadi semua urusan sampah ketergantungan terhadap kantor Kementerian Hidup. Padahal kalau udah jadi produk perindustrian harus bertanggung jawab. Jadi industri bagaimana supaya lebih bagus, bisa bernilai ekonomi jadi industri. Jadi jangan kalah sama negara Cina. Negara Cina membuang sampah ke Indonesia jadi produk. Kalau negara itu tidak usah cari untung, cukup untungnya menghasilkan devisa saja, ya. Itu masalahnya. Jadi harus itu. Jadi sekali lagi harus semua sinergi. Pertama, urusan sampah itu urusan Kementerian Hidup. Kalau udah jadi produk kerajinan, udah jadi pemberdayaan masyarakat, itu urusannya perdagangan untuk penjualannya, BPN, Badan Ekspor Nasional untuk penjualan ekspor, KUKM untuk pembinaan usaha kecilnya, terus Bekraf. Jadi Bekraf juga hanya jangan sponsori bidang jasa aja, jangan sponsori hal-hal yang glamor aja. Jadi di bidang sampah juga bisa terjun semestinya Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif tersebut. Bagaimana supaya ini jadi industri? Kalau benar serius ingin mengurangi polusi sampah, ini kan tidak ada bandar kantong kresek, misalkan nggak ada yang bandar rongsokan yang menerima, tidak ada lagi, harus jadi industri. Busa styrofoam juga sama. Kalau ingin berkurang, coba saya sanggup tuh serang aja di Cianjur atau Jawa Barat, saya sanggup mengurangi styrofoam kalau benar sinergi dengan industri, dengan perdagangan, dengan KUKM, dengan Badan Kreatif Nasional, semua sinergi. Terus semua lembaga bersinergi sama-sama ingin mengurangi polusi sampah. Kalau benar ingin mengurangi polusi sampah, jadi jangan wacana saja, jangan terlalu banyak teori, praktek cara bagaimana supaya berkurang. Nah, saya di sini saya beri kesempatan, terutama kepada nanti kan Bupati sudah dilantik. Saya berharap Bupati Cianjur jadilah model. Di Cianjur tidak ada lagi busa styrofoam, itu bisa. Kalau mau, saya siap. Jadikan produk meja misalkan, jadikan produk kursi, itu bisa. Kalau mau ini styrofoam, ini kuat daripada kita menebang kayu. Kan kita peduli lingkungan. Namanya peduli lingkungan itu harus ya, itu wajib itu mengurangi manusia itu ketergantungan terhadap kayu, terhadap hutan. Jadi salah satunya harus mengurangi ketergantungan. Ini selalu Pak usaha karena kayu ya, kayu masih muda udah ditebang gitu kan, merusak gitu kan, yang hutannya rusak, terus masyarakat rugi karena bahan kayunya masih muda, belum waktunya ditumbang, belum waktunya ditebang gitu kan. Nah itulah masalahnya. Coba lihat, saya pernah beli salah satu meja ya, itu usianya 3 tahun udah keropos. Itu kan merusak ekonomi, merusak rakyat ya, merugikan rakyat, merugikan hutan gitu kan. Nah itulah. Jadi ya di sini kan kalau di Kementerian Hidup itu seperti ini ya, ada bagian penegak hukumnya. Nah itu juga harus kena. Kalau masyarakat menebang pohon yang belum waktunya itu harus kena ya, karena sanksi mestinya kan, karena merugikan hutan, merugikan masyarakat dan secara ekonomi kan, dibeli cepat rusak gitu kan. Nah itulah. Nah itu sama, ini karena berkaitan dengan hukum, ini ya panitianya kebetulan ya kebanyakan dari fakultas hukum. Nah ini juga sama, jadi harus ada kepastian benar enggak ini. Jadi mohon saya kepada fakultas unsur ini, fakultas hukum unsur khususnya umumnya BEM ya, BEM unsur, tolonglah dukung, harus keseriusan lah bikin program bagaimana cara mengurangi polusi sampah. Jadi cara mengurangi polusi sampah itu harus satu persatu dulu yang bisa bernilai ekonomi. Misalkan busa styrofoam, jelas ini
bisa bernilai ekonomi. Orang dukung ya, nanti bikin proposal Cianjur jadi model tidak ada lagi bekas busa serabam, itu bisa. Jadikan produk meja seperti ini, bisa. Tinggal kuat lagi kan, itu contoh nih. Jadi ini bisa puluhan ratusan tahun kuat daripada dari kayu. Itulah dari sampah itu banyak kelebihan. Dan pada ada ini bikin piring juga bisa. Bikin apa aja bisa, pokoknya bisa sampai 500 macam lah produk yang saya kurang lebih udah 500 macam produk yang telah saya kerjakan ya. Seperti ini tempat tisu ini memanfaatkan bekas kaca ya. Ini misalkan styrofoam juga kalau tidak mau dihancurkan bisa jadi untuk isi bantalan ya. Jadi bikin bantalan ini bisa isinya bekas styrofoam. Sandaran kursi kan, daripada kita beli kainnya, coba ambil di bekas penjahit kan, masa dibuang ya, gitu kan, malah dia berterima kasih diminta itu, tidak membuang sampah kan, nah bisa dimanfaatkan, ini bernilai ekonomi ya, untuk sandaran di kursi atau di kendaraan lumayan kan, atau isinya biasanya kalau adik-adik siswa ya atau mahasiswa itu kebanyakan bekas kerudungnya kita ganti kan, habis bentar cacat dikit dibuang. Nah mulai sekarang kalau benar-benar ingin mengurangi bekas kain, sampah itu jangan dibuang, dicacah saja, jadikan isi bantal itu, mau nggak kira-kira ya. Nah harus seperti itu kalau benar ini kan. Kebanyakan cuman teori peduli sampah kebanyakan, tapi nggak mau di rumah juga kebanyakan beli meja dari kayu gitu kan. Kalau coba bikin belinya dari kapal aneh pesen meja gitu kan, gitu mahal dikit nggak apa-apa kan, ini manual beda. Jadi memang Indonesia itu maunya yang lurus-lurus saja gitu, nggak ada nilai seni ya, seperti PKK nih saya kritik. Kalau PKK itu senangnya tuh kalau produk tuh mulus sekali, kalau anak pengrajin nggak bisa karena hasil karya alami kan, pakai tangan, nggak dicetak kan gitu ya, nggak bisa sama gitu, bikin yang gini juga nggak bisa sama kalau produk. Nah ini juga nih bikin jangan dari kayu, dari plastik, ini semua jenis plastik bisa dimanfaatkan untuk produk. Misalkan ini pas bunga, ini bisa dimanfaatkan, apalagi banyak pokoknya ya. Ini seperti ini juga bahan dinding. Ini bahan dinding bisa bikin sendiri. Jadi kalau kita di rumah perlu triplek, bisa bikin sendiri dari bekas sampah ini. Bahannya bisa dari bubur kertas, bisa isinya apa aja ya. Terus dilapisi pakai busa styrofoam ini. Ini styrofoam asalnya ini sebelum jadi produk seperti ini bikin lempengan dulu. Ini bisa jadi bahan dinding anti air ya. Ini styrofoam. Jadi di rumah kalau tidak punya untuk bahan dinding bisa bikin sendiri styrofoam bekas seblak gitu ya. Nah gitulah. Apalagi lampu baja seperti ini sama ya. Pokoknya bisa bikin ini sama. Nah yang ini kan lampu belajar motif kaligrafi. Nah ini sayangnya dulu saya pernah dapat pesanan untuk ke Timur Tengah, karena kan nggak ada lampu belajar kaligrafi gitu kan ya. Kebanyakan lampu belajar itu dari luar negeri itu bentuknya ya gitu aja kan. Nah ini lampu belajar kaligrafi di samping mana, makanya saya katakan media sampah itu bisa untuk media imajinasi ya, media imajinasi, terus sebagai media institusi, media hobi juga bisa, media media prestasi juga bisa ya itu. Jadi media hobi, media imajinasi, media kreasi, media seni, media ekonomi bisa kan dari sampah itu komplit sebenarnya ya. Jadi dengan sampah itu sebenarnya saya alhamdulillah ini bergelut sampah sudah kurang lebih 45 tahun. Diawali di depan rumah saya itu
sungai kecil, ya. Tahu nggak sungai kecil? Ya sungai yang suka dibuang masyarakat tuh, pakai pembuangan sampah. Jadi banjir ke rumah saya. Saya tiap hari waktu kecil itu ngurus sampah, tahu nggak? Makanya saya jadi tukang sampah gitu kan. Jadi tiap hari saya ngurusin sampah, naikin sampah dari sungai. Nah, jadi pemandangan saya waktu kecil itu sampah, ya, dijadikan produk. Nah, terus saya dikit-dikit diuji coba jadikan produk, ternyata laku, gitu kan. Nah, udah laku, nah jadi hobi. Nah, dari tahun 70-an lah, 72 saya bergelut dengan sampah, kurang lebih udah 45 tahun saya bergelut dengan sampah. Ternyata bidang sampah itulah sudah saya buktikan. Jadi dari mulai sebagai media kreasi, seni, ekonomi, bisa jadi media prestasi. Alhamdulillah bergelut dengan sampah. Saya juga sudah ke istana presiden tuh kan. Terus fasilitas saya pameran di balai sidang itu, kalau orang lain bayar ya sekitar 30 jutaan, kalau saya alhamdulillah gratis. Makanya adik-adik kalau mau jadi bergelut dengan sampah tuh boleh juga, banyak peluang bantuan ya, peluang akses. Alhamdulillah saya datang ke sini juga, mungkin syariatnya karena sampah ya, gitu kan. Terus datang ke Indonesia, saya syariatnya dengan sampah. Saya mau bergelut dengan sampah, ya. Alhamdulillah, ya syariatnya juga saya bergelut dengan sampah. Alhamdulillah anak-anak udah pada kuliah gitu kan, udah S1 dari UI, 1 dari Unsur kemarin baru keluar. Fitriani Andi itu dari Unsur kan, ya itu kemarin keluar tuh. Ini syariatnya saya bergelut dengan sampah, jadi jangan khawatir ya, bergelut dengan sampah itu banyak manfaatnya ya. Masalah kesehatan, saya sekarang hampir 60 tahun masih sehat ya, gitu kan. Jangan khawatir. Karena saya itu mengolah sampahnya tidak setelah jadi sampah, bedanya gitu kan. Kalau setelah jadi sampah saya juga nggak mau. Apalagi ngurus di TPA, itu udah bau, udah banyak bakteri. Makanya cara memanfaatkannya sebelum dibuang ya. Misalkan adik bekas kerudung. Biasanya para mahasiswa bekas kerudung jangan dibuang dulu, lalu bekas itu dirapiin dulu, dicacah, mesti bersihkan. Nah keadaan bersih bisa jadi untuk isi bantal seperti itu, gitu kan. Nggak jijik kan, nggak ada bakteri kan. Kalau saya juga kalau mau mungut bekas dibuang nggak mau saja. Makanya saya sehat-sehat saja, karena saya mengolahnya teknisnya seperti itu sebelum jadi sampah, gitu kan. Kebanyakan kan kalau kita ke supermarket ya, belanja itu banyak resek gitu kan, itu jangan dibuang dulu, harusnya udah dilipat, dimasukin jika ada bersih. Nah nanti dimanfaatkan untuk kali ya, untuk tambang, untuk bahan lampu belajar, itu keadaannya bersih. Walau kita bergelut dengan sampahnya sebenarnya bukan sampah ya. Nah itulah, jadi bergelut dengan sampah bekas seblak ya. Nah ini biasanya kan kalau kemasan sekarang itu online beli itu kan pakai plastik ya nih, kadang masih bersih itu nggak, jadi nggak berjijik kan, nggak perlu ada kena bakteri kan. Nah itu masalah harus seperti itu, cara memanfaatkan, jangan udah dibuang diambil itu mah paling nggak mau. Dulu saya waktu sama dinas kadis ya, kepala dinas lingkungan hidup, saya survei ke TPA, Pak Kadis pada turun ke TPA. Kalau saya nggak mau, nanya Pak Kadis, kenapa Pak Ali nggak mau turun? Bau Bu, kan Pak Ali tukang sampah gitu kan. Nah saya itu melarang seperti ini Bu, saya sampah itu dilarang seperti sampai ke TPA, harus dikurangi kata saya. Jadi jangan saya itu bergelut dengan sampah, tidak udah jadi sampah sebelum jadi sampah kalau saya itu ya, jika keadaannya bersih. Makanya alhamdulillah udah 45 tahun bergelut dengan sampah, tidak ada bakteri di sampah. Karena cara memanfaatkannya sebelum dibuang. Ya, keadaannya masih bersih. Misalkan bekas pakaian nih, ditaruh. Kalau bila perlu pakai plastik gitu kan. Nanti kalau perlu dicacah kan, dia bersih. Bekas kerudung intinya itu kalau udah bekas kerudung kan,
Kalau biasanya mahasiswi itu kebanyakan cacat dikit nggak mau pakai gitu kan, dibuang. Saya pernah ke sungai itu ya, banyak sekali di Sungai Cipondo tuh bekas kerudung yang bikin sampah berbelit-belit gitu kan, sampai susah diangkatnya. Itu saya pernah terjun langsung ke sungai di Cipondo ya. Itu banyak sekali bekas kain, bekas celana tuh ya. Itu banyak sekali. Nah, makanya dari sekarang kalau ingin memanfaatkan jenis kain juga sama. Sampah yang belum bernilai, tidak ada pemulung yang mungut, tidak ada bandar, makanya sampahnya terus bertumpuk. Jadi cara mengurangi sampah itu harus jenis-jenis sampah yang volumenya meningkat terus harus diolah, ya. Harus diolah tidak mau harus jadi nilai ekonomi. Nah, seperti ini kan jadi nilai ekonomi. Minimal kan kalau dibikin dikasihkan orang mau pasti kan, minimal itu kan. Minimal kalau memanfaatkan sampah itu kalau dibuang itu sayang gitu kan. Nah, itu teorinya seperti itu. Kalau misalkan ini bekas sampah, kalau tidak dibikin apa-apa maka dibuang begitu saja kan, nggak sayang. Tapi kalau udah jadi bantal gini kan pasti kita sayang kan. Harus seperti itu cara memanfaatkan sampah itu. Jadi cara mengurangi penggunaan sampah. Jadi apa tegasnya itu mengurangi kan, ini mengurangi penggunaan sampah. Jadi harus sebelum dibuang gitu kan, dimanfaatkan. Bekas jaket, bekas apa aja, termasuk bekas pakaian dalam juga bisa sebenarnya, karena masih bersih kan, udah dicuci, jangan dibuang, dimanfaatkan oleh kita sendiri nggak apa-apa kan, karena bersih. Nah itulah untuk isi dicacah aja, tinggal dicacah jadi bantal. Mau bantal raksasa boleh itu, mau ukuran berapa, mau kainnya banyak sekali bisa itu bisa. Kalau bikin supaya terkenal gitu kan, supaya heboh misalkan, bikin bantal raksasa misalkan gitu, bisa aja kan. Bikin tambang dari plastik, semua jenis plastik kemasan makanan. Itu saya berharap nih kepada produsen itu, produsen penghasil sampah ya, itu enak aja ya Kang Sarip, itu perusahaan enak aja bikin produk kemasannya plastik aja ya, banyak sekali, harga Rp500 plastik, tapi dia nggak mikirin jadi sampah kemana, nggak tanggung jawab dia. Padahal mestinya lembaga terkait itu ya harus sinergi, itu harus bertanggung jawab terhadap sampahnya. Minimal dia misalkan bekas kemasan sabun, bekas kemasan makanan, itu mestinya dikembaliin sama mereka ya, dikembaliin, nanti bikin perdanya, misalkan bekas apa aja ya regulasinya kan, bikin kan, dikembaliin, tanggung jawab gitu kan, enak aja. Jadi minimal diterima kan, minimal pemulung mau mungut gitu kan, itu enggak ya, pemulung nggak mau mungut kan, tidak bernilai kan, tidak diterima. Coba kalau yang gini kan diterima ya, coba bekas kemasan makanannya diterima kan, bekas ciki segala macam. Nah seperti itulah. Jadi kalau ingin mengurangi volume sampah, saya berharap harus dijadikan bernilai, semua jenis sampah harus bernilai, harus dimanfaatkan sebelum dibuang ya. Dan selain itu kan kita, kalau pemerintah itu semestinya itu berani investasinya itu jangan hanya di infrastruktur aja, jangan hanya berani investasi beli truk saja gitu kan, tidak. Jadi coba kalau berani dengan ilmu, pelatihan ya, pelatihan ke masyarakat supaya semua banyak orang mampu memanfaatkan itu, nanti berkurang dengan sendirinya. Seperti kalau nanti jadikan industri, nah nanti ke produsen harus berani jadi industri misalkan seperti ini, gantungan pakaian ini ya. Kalau di industri itu mungkin lebih bagus ya, lebih bagus desainnya gitu kan. Ini bagus-bagus saja menang sorangan gitu kan, itu enggak. Coba pakai ahli, kan di sini banyak profesor, banyak ahli-ahli desainer. Jadi kan industri gantungan pakaian untuk di toilet misalkan, ini tanah air ya, ini bisa jadi sampah, dari sampah bahannya bisa ya. Kalau jadi industri kan mungkin sampah berkurang kan. Jadi kalau mengandalkan individu susah jadi industri. Nanti kalau bagus kan bisa diekspor juga, bisa jadi nilai devisa kan. Nah inilah, kalau
kalau bagus ya. Kalau jadi industri semua harus terlibat, harus sinergi semuanya ya. Kalau benar-benar sampah ingin berkurang, ya mungkin kalau semua terkait sebenarnya kalau di dengan sampah itu mengkaitkan hukum HAM ya. Ya terkaitnya dengan undang-undangnya itu kan, ya harus serius lagi. Jadi harus masyarakat harus takut ya membuang sampah sembarangan itu harus ditindak. Jadi jangan hanya bikin undang-undang, bikin peraturan tapi tidak dipakai gitu kan, ya betul nggak? Kebanyakan nggak dipakai. Jangan buang sembarangan gitu kan. Melanggar undang-undang sekian, denda sekian. Tapi saya belum pernah dengar di Cianjur ada yang kena denda gitu kan. Yang ketahuan membuang sampah ke sungai gitu kan. Belum ada nggak yang kena misalkan karena sanksi di Cianjur? Belum kan? Makanya aturan nggak dipakai gitu kan. Jadi terus aja di sungai kotor, sungai tercemar, di jalan-jalan banyak buang sampah. Masih banyak orang di perjalanan dari mobil enak aja buang-buang sampah gitu kan ke jalan gitu kan. Nah itulah makanya undang-undangnya ini harus ditegakkan ya, harus dilaksanakan. Udah pada bagus aturannya, gerakannya udah pada bagus, semua teori udah pada bagus, tinggal pelaksanaan ya. Pelaksanaan bagaimana cara memanfaatkan sampah, pelaksanaannya macam-macam ya. Mungkin yang agak kurang mampu ya seperti saya dulu ya, berkarya gitu kan, bersih gitu kan. Mungkin bagi yang mampu ya bisa beli produk gitu kan, sama peduli mah ya. Kalau peduli sampah itu seperti itu ya, misalkan bisa beli produknya dari pengrajin bahan dari sampah, sama kita mendukung lingkungan hidup, peduli lingkungan hidup seperti itulah ya. Kalau kita nggak punya duit ya sama aja, bersih sungai, bersih halaman juga sama, mengut sampah sama, itu peduli lingkungan sama. Terus kita memanfaatkannya juga sama, peduli sampah. Beli juga sama, membeli sampah. Terus kita nggak mau beli, mensupport kegiatan seperti pelatihan juga sama. Ini ada mahasiswa BEM itu bagus sekali. Itu termasuk salah satu upaya peduli kan. Harus sering ini. Jadi harus sering, jangan hanya udah 1 tahun sekali ulah, harus sering gerakannya. Jadi penyadarannya itu harus sering, bila perlu sekali-kali terjun ke masyarakat, edukasi, terus bikin kalau perlu nanti mahasiswa unsur bikin aturannya secara tertulis, sebarkan ke misalkan ke tiap kakak, ya, gitu kan, tertulis, bikin modalnya paling fotokopi, aturannya udah ada kan, tinggal di fotokopi, diperbanyak, sebarkan, anggarannya nanti bisa minta aja ke Kementerian Hidup atau Kemenkumham ya, bisa itu kalau mau. Itu paling katanya kan peduli, harus seperti itu. Setelah ini harus ada tindak lanjut. Jadi jangan udah webinar begini sudah gitu kan, harus ditindaklanjuti ya panitia gitu kan, setuju nggak? Jadi harus lagi ini nanti setelah webinar tindak lanjuti, bikin aturan tertulis sesuai dengan yang telah ada. Semua kakak di Cianjur menerima aturan tertulis ya. Aturan tertulis bagaimana kalau membuang sampah sembarangan, hukumnya apa, dendanya apa gitu kan, tertulis kan. Orang pada nggak tahu kadang-kadang kan. Kalau tertulis mudah-mudahan semua kakak membaca. Nanti sponsori oleh BEM unsur gitu kan, bisa kan. Apalagi di sini banyak orang hukum ya. Nah ini bikin cari regulasinya, aturannya, bikin diperbanyak. Tidak ada anggaran, tinggal minta aja. Kita mah sifatnya membantu kan. Yang mengeluarkan anggaran pemerintah kan, Pemda, bisa Kemenkumham, itu bisa. Kementerian Hidup bisa, ya. Itu anggarannya, bikin permasalahannya gitu kan. Kita sifatnya membantu. Nah itulah. Kalau benar-benar ingin berkurang sampah. Jadi kalau benar ingin kita peduli lingkungan, ya peduli lingkungan itu untuk melestarikan hidup. Jadi kalau namanya alam itu tidak merusak ya. Kita yang merusak alam gitu kan, ya. Jadi tolonglah semua sungai coba di Cianjur itu lihat ya, itu masih banyak. Ya, itulah mungkin yang Bapak Pandi sampaikan. Sekali lagi jangan khawatir, bergelut dengan sampah itu banyak manfaatnya ya. Pak Andi juga udah hampir 60 tahun, alhamdulillah masih sehat ya, gitu kan. Udah keliling Indonesia, udah kalau penghargaan lah jangan dibilang lah ya, gitu udah. Ya kalau udah tua ini nggak perlu penghargaan gitu ya, perlunya duit gitu kan, betul nggak? Ya udah nggak itu penghargaan itu, gitu kan.
Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah Pak Andi nih, yang ini namanya putri Pak Andi yang pertama Siti Salamatunisa, alhamdulillah udah S1 dari UI, udah kerja di Kementerian Hidup ini juga ya. Alhamdulillah. Yang kedua keluar kemarin Fitriani dari Unsur juga udah kerja sekarang, alhamdulillah. Itulah, itu syariatnya Pak Andi berkumpul sampah. Jadi jangan khawatir lah. Mari sama-sama kita peduli hidup dengan cara apapun sama ya. Silahkan dengan cara apapun. Kalau ingin mengurangi ya, yang kira-kira manfaat jangan dulu dibuang lah, manfaatkan dulu. Jangan dulu beli. Ya, menghemat ekonomi juga, mengangkat uang juga kan. Kalau segala lupa ini rusak dikit, dibuang, jangan seperti itulah. Kalau benar-benar ingin mengurangi volume sampah ya. Tas kebanyakan, tas ada itu seperti anak saya dulu, buta ganti, cesak dikit ganti, padahal bis masih kena bagus gitu kan. Coba tolong dimodif dikit ya, pada sini jadi baru lagi gitu bisa ya. Jadi jangan langsung dibuang gitu lah. Mungkin dari Pak Andi sekian. Sekali lagi terima kasih ya kepada semua panitia, semua yang terkait dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi unsur sendiri, khususnya bagi masyarakat luas. Dan Pak Andi mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya, kurang berkenan, mohon maaf saja, karena inilah yang namanya narasumber jalanan gitu. Narasumber sampah beda kan dengan narasumber lain gitu kan, bicara juga ya, mohon maaf saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada